Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nada Syifa Salsabila pada pembelajaran fisika. Nah, sebelumnya kalian mungkin telah mempelajari mengenai hukum Newton, yang mana hukum ini adalah hukum yang mendasari suatu sistem yang bergerak. Dalam menganalisis sistem yang bergerak, kita harus mengetahui gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi sistem tersebut. Untuk mengetahuinya, silakan kalian simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, dalam menganalisis sistem benda yang bergerak, kita kan harus mengetahui gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 jenis gaya. Yang pertama ada gaya berat, yang kedua ada gaya normal, dan yang ketiga ada gaya gesek. Di mana gaya gesek ini terdiri atas 2 jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, setelah kalian mendengar istilah-istilah yang telah saya sebutkan sebelumnya, mungkin di antara kalian akan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya gaya berat itu? Nah, bahasan kita yang pertama adalah mengenai gaya berat. Menurut Ananda semua, apakah berat dan massa itu sama? Nah, anak-anak, sekarang kita cek jawaban kalian tadi. Siapa di sini yang menjawab bahwa massa dan berat itu sama? Atau adakah yang menjawab bahwa massa dan berat itu tidak sama? Silakan kalian cross-check pribadi apakah tadi kalian menganggap bahwa massa itu berbeda atau sama. Nah, sekarang kita bahas. Ternyata dalam fisika itu, massa dan berat merupakan dua hal yang berbeda. Lantas, apa sih perbedaan antara massa dan berat? Mari kita bahas satu persatu perbedaan antara keduanya. Massa merupakan ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda, sedangkan berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi dan berkaitan dengan massa benda tersebut. Perbedaan yang kedua adalah massa merupakan besaran pokok dan berat itu merupakan besaran turunan. Kemudian, massa itu nilainya adalah selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. Sedangkan berat itu nilainya berubah-ubah. Hal ini bergantung pada percepatan gravitasi di mana benda tersebut berada. Perbedaan selanjutnya adalah massa itu memiliki satuan yaitu kilogram atau kita biasanya singkat dengan kg. Sedangkan berat ini memiliki satuan yaitu newton atau disimbolkan dengan huruf N besar. Atau berat ini dapat kita nyatakan juga sebagai kilogram meter per sekon kuadrat. Sedangkan massa ini dapat kita ukur menggunakan alat yaitu neraca atau timbangan. Sedangkan untuk mengukur berat kita dapat menggunakan alat yaitu neraca pegas. Nah, melalui video yang telah Ibu sampaikan ini, Ibu harap kalian semua tidak keliru lagi dalam menggunakan kata massa dan berat. Karena dalam fisika, massa dan berat itu memiliki perbedaan. Nah, selanjutnya mari kita bahas lebih jauh mengenai gaya berat. Gaya berat ini biasanya dilambangkan dengan huruf W kecil, yang mana ini artinya weight. Di mana rumusan dari gaya berat ini dihitung dengan menggunakan perkalian antara massa benda dengan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Sehingga, secara matematis, gaya berat ini rumusannya dapat kita tulis dengan W sama dengan M kali G, di mana W itu merupakan gaya berat dengan satuan adalah Newton, dan M itu merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan G itu merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Adakah di sini yang tahu berapa besarnya percepatan gravitasi di bumi? Yap,
Jawabannya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya, dalam menganalisis sistem benda yang bergerak, kita harus mampu menggambarkan gaya berat itu. Gaya berat merupakan besaran vektor, yang artinya gaya berat ini memiliki nilai dan arah. Arah dari gaya berat ini selalu tegak lurus ke bawah menuju ke pusat bumi. Dalam menggambarkan gaya berat, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik pusat massa benda tersebut. Caranya bisa kalian lihat pada gambar di samping ini. Pusat massa benda dapat kita gambarkan dengan menyilang atau menarik garis dari titik sudutnya. Perpotongan antara kedua garis ini merupakan pusat massa benda tersebut. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa pusat massa ini kita gambarkan dengan menggunakan garis yang berwarna biru. Kemudian, setelah kita menentukan titik pusat massa benda tersebut, silakan kalian tarik garis ke bawah dari titik pusat massa tersebut menuju ke pusat bumi. Pada gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa garis yang kita gambarkan itu merupakan garis yang berwarna hijau, di mana garis yang berwarna hijau ini merupakan gaya berat dari benda tersebut. Kemudian, untuk panjang vektor dari gaya berat ini kita sesuaikan dengan gaya normal benda tersebut jika benda tersebut berada di permukaan horizontal. Namun, jika benda itu digantungkan pada sebuah tali, misalnya dicontoh pada gambar yang C, itu panjang gaya beratnya ini disesuaikan dengan panjang vektor dari tegangan talinya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan dengan baik gambar-gambar yang telah Ibu tampilkan di samping. Lalu, mungkin kalian akan bertanya, bagaimana Bu untuk gaya berat pada benda yang berada pada lintasan miring? Apakah gaya berat ini selalu berlawanan arah dengan gaya normal? Ternyata tidak. Untuk gaya berat ini, arahnya selalu menuju pusat bumi. Bagaimanapun bentuk permukaan benda, gaya berat ini selalu menuju ke pusat bumi. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan atau sedikit disinggung mengenai gaya normal. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, apa sih gaya normal itu? Sekarang, coba kalian pikirkan. Suatu benda yang kalian lepaskan dari ketinggian tertentu, benda ini akan mengalami gerakan yaitu jatuh bebas. Namun, jika sebuah benda, katakanlah balok, Anda letakkan pada permukaan seperti meja, maka balok tersebut tidak akan jatuh. Menurut kalian semua, gaya apakah yang menahan balok tersebut agar tidak jatuh? Adakah di antara kalian semua yang berani untuk menyampaikan pendapatnya? Nah, baiklah. Gaya yang menahan balok tersebut agar tidak jatuh merupakan gaya tekan meja pada balok akibat adanya sentuhan antara balok tersebut dengan permukaan meja. Gaya yang seperti ini kita kenal dengan gaya normal. Jadi, gaya normal merupakan gaya yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan bidang. Dengan kata lain, gaya normal merupakan gaya yang terjadi antara dua benda yang bersentuhan. Silakan kalian perhatikan gambar di samping ini. Gaya normal ini ditunjukkan dengan garis N ini ya, di mana dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa garis N ini atau garis gaya normal ini arahnya tegak lurus terhadap permukaan bidangnya. Lalu bagaimana untuk benda yang letaknya pada permukaan bidang miring? Ternyata
Gaya normal ini arahnya bukan ke atas seperti ini, melainkan arahnya tegak lurus terhadap bidang permukaannya. Jadi dapat kita katakan bahwa gaya normal ini tidak selalu berlawanan arah dengan gaya berat. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa gaya normal ini arahnya tegak lurus terhadap permukaan. Ini artinya bahwa gaya normal ini memiliki besar yang berbeda-beda bergantung pada permukaan dari bidang sentuhnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 buah kondisi dari gaya normal ini. Misalnya pada contoh pertama, kita bisa melihat pada gambar sebuah balok diletakkan pada permukaan horizontal. Dari gambar tersebut, kita mendapatkan rumusan mengenai gaya normal yang besarnya adalah N sama dengan gaya beratnya, atau N sama dengan mg. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa gaya normal ini arahnya berlawanan dengan gaya berat. Untuk contoh yang kedua, kita bisa melihat bahwa suatu balok atau benda bergerak pada sebuah lintasan miring. Untuk menganalisis gerakan tersebut, kita harus menguraikan vektor-vektornya terhadap sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Kalian bisa memahaminya dengan melihat secara jeli tentang gambar di samping. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa gaya normal ini arahnya berlawanan dengan arah gaya berat pada arah cos theta. Sehingga secara matematis kita dapat menuliskan rumusan gaya normal ini sebagai N sama dengan mg cos theta, dengan theta ini merupakan sudut kemiringan dari permukaan tersebut. Kemudian, untuk contoh yang ketiga, kita bisa melihat pada contoh di atas. Pada contoh di atas, kita dapat melihat bahwa suatu benda bergerak pada bidang tegak berupa bidang vertikal. Di mana pada gambar ini kita lihat bahwa kita memberikan sebuah gaya, yaitu gaya tekan. Gaya tekan ini searah dengan gaya normal, sehingga secara matematis gaya normal untuk keadaan pada bidang tegak atau bidang vertikal dapat kita tuliskan dengan N sama dengan F, yang merupakan F ini adalah gaya tekan yang kita berikan kepada benda tersebut. Jadi dari ketiga hal ini dapat kita tegaskan bahwa gaya normal ini besarnya berbeda-beda bergantung pada permukaan benda tersebut berada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya gesek. Menurut kalian, apa sih gaya gesek itu? Mari kita bahas melalui video setelah ini. Baiklah, coba kalian perhatikan. Saat Anda mendorong sebuah kulkas yang besar dengan gaya yang kecil, maka kulkas tersebut dipastikan tidak akan bergerak. Dan saat Anda menendang sebuah bola di lapangan berumput, maka setelah menempuh jarak tertentu, bola akan berhenti. Menurut kalian, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Silakan kalian berpikir terlebih dahulu mengenai jawaban tersebut ya. Baiklah, jadi peristiwa tersebut dapat terjadi karena adanya gaya yang melawan gaya yang Anda berikan ketika mendorong kulkas, atau terdapat gaya yang menghentikan bola yang sedang bergerak. Gaya ini kita kenal dengan gaya gesek. Nah, untuk memahami mengenai gaya gesek, silakan Anda semua perhatikan gambar yang ada di atas. Pada gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa panah yang berwarna merah itu menggambarkan gaya gesek, dan panah yang berwarna kuning merupakan gambar dari gaya yang kita berikan. Dari gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa gaya gesek merupakan gaya yang arahnya berlawanan dengan gaya yang kita berikan atau berlawanan dengan gerakan dari benda tersebut.
Juga dapat kita katakan bahwa gaya gesek ini muncul jika dua buah benda saling bersentuhan. Besarnya gaya gesek ini bergantung pada kekasaran permukaan bidang yang bersentuhan. Semakin kasar permukaan bidang, nilai gaya geseknya akan semakin besar. Nah, gaya gesek ini kita simbolkan dengan huruf F kecil. Gaya gesek ini terdiri atas dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Baiklah, gaya gesek yang akan kita bahas pertama yaitu gaya gesek statis. Gaya gesek statis merupakan gaya yang bekerja pada saat benda tersebut diam, hingga tepat akan bergerak. Menurut kalian semua, apakah gaya gesek statis ini berguna? Jawabannya adalah ya. Gaya gesek statis ini berguna bagi kehidupan kita, yaitu untuk mencegah kita tergelincir saat kita berpijak. Besarnya gaya gesek statis ini merupakan hasil kali antara koefisien gesek statis dengan gaya normal benda tersebut, sehingga secara matematis kita dapat menuliskan persamaan gaya gesek statis ini dengan Fs sama dengan mu s dikalikan dengan n, di mana mu s merupakan koefisien gesek statis. Fs merupakan gaya gesek statis dengan satuan Newton, dan n merupakan gaya normal dengan satuan Newton juga. Jika gaya yang kita berikan itu lebih kecil daripada gaya gesek, maka benda akan diam. Dan jika gaya yang kita berikan ini sama dengan gaya gesek statisnya, maka benda tetap diam dan akan bergerak. Untuk gaya yang kita berikan lebih besar daripada gaya geseknya, maka benda tersebut akan bergerak. Baiklah, kita lanjutkan membahas mengenai gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis merupakan gaya yang bekerja pada benda saat benda tersebut bergerak. Lalu, adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan apa manfaat kehadiran dari adanya gaya gesek kinetis? Jika suatu benda tidak memiliki gaya gesek kinetis, maka benda tersebut akan terus melaju dan tidak akan pernah berhenti, sama halnya seperti di luar angkasa. Besarnya gaya gesek kinetis ini merupakan hasil perkalian antara koefisien gesek kinetis dengan gaya normal benda. Sehingga secara matematis kita menuliskan Fk sama dengan mu k dikalikan dengan n, di mana Fk merupakan gaya gesek kinetis dengan satuan Newton, mu k merupakan koefisien gesek kinetis, dan n merupakan gaya normal dengan satuan Newton. Biasanya, nilai koefisien gesek kinetis ini lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gesek statis untuk bahan yang sama. Nah, yang terakhir adalah materi mengenai manfaat dari gaya gesek. Untuk tugas kalian, silahkan kalian kerjakan bersama dengan kelompok diskusi kalian mengenai apa saja sih manfaat dari gaya gesek. Kemudian hasil ini kalian tulis dan kalian kirimkan kepada ibu melalui WA group. Baiklah teman-teman, kita sekarang telah mencapai ke penghujung materi. Saya harap dari video kali ini dapat menambah wawasan kalian mengenai hukum Newton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.